Mas Malik, apa kedengeran suara saya? Kedengaran. Alhamdulillah sudah, Cak Sandi. Alhamdulillah. Bagus kok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasul min rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. My dear brother sister in Islam, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, the given topic today, what we can contribute to our community. Apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita bantu terhadap komunitas kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Rasulullah, sejarah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah barangkali merupakan contoh yang terbaik konsep tentang komunitas itu sendiri, khusus komunitas Muslim, the Islamic community yang pernah ada, yang terbaik sepanjang sejarah. Bagaimana pada saat hijrah itu kaum muhajirin yang dari Mekah datang ke Madinah dengan disambut dengan warm welcoming daripada kaum Ansor yang ada di Madinah. Mereka menerimanya dengan kehangatan, dengan tangan terbuka, bahkan berbagi dengan tempat tinggal, mau berbagi harta, bahkan berbagi dengan kehidupan. Barangkali ini adalah the most selfless act of the group. Jadi tidak egois, bagaimana membantu sesamanya, walaupun barangkali mereka baru pertama kenal ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian terbentuknya negara Madinah yang mempersatukan semua elemen masyarakat yang ada di Madinah. Inilah gambaran daripada komunitas Muslim, atau Muslim community yang terbaik yang pernah ada, terutama persaudaraan yang hakiki antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Salah satu yang Rasulullah kerjakan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah yaitu adalah membangun satu masjid. Jadi masjid dijadikan sebagai pusat komunitas itu sendiri, bagi pusat kehidupan Muslim yang ada di Madinah. Kemudian salat berjamaah seperti yang diwajibkan bagi pada setiap Muslim, dan crucial act yang harus kita lakukan daripada melaksanakan salat one and one person or one and one time antara Muslim dengan Allah. Maka konsep salat berjamaah ini adalah basis atau dasar daripada komunitas Islam atau Muslim community itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini bisa mengatakan bahwa kedudukan suatu komunitas dan support atau bantuan terhadap komunitas itu dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, kedudukan yang tinggi, dan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, insya Allah. Lantas komunitas apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita support? Tentu segala komunitas, semua komunitas yang ada di sekitar kita. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas yang bisa kita bantu, kapasitas yang bisa kita kerjakan buat komunitas itu sendiri. Tentu yang menjadi prioritas adalah komunitas Muslim atau Muslim community yang berada di sekitar kita. Kenapa? Karena di dalam komunitas Muslim itu ada yang
unik yang tidak bisa didapatkan dari komunitas-komunitas lain. Di situ ada syiar Islam yang insya Allah keberkahan dan mengharapkan ridha Allah melalui komunitas itu peluangnya sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita yang khusus yang kita tinggal di daerah di MV area ini atau paling tidak secara umum di Northern Amerika ini, subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali komunitas-komunitas muslim yang ada di sekitar kita. Tidak hanya dengan komunitas Indonesia, Muslim Indonesian, tapi komunitas-komunitas Islam lainnya yang tentu mereka mempunyai tujuan atau spesifik tujuan dari berdirinya komunitas itu sendiri. Tetapi alhamdulillah kita rasakan mencari masjid di daerah DMV ini bukan suatu hal yang sangat sulit. Bisa katakan hampir dengan mudah kita mencari, mengakses informasi dengan itu sangat mudah kita dapatkan. Kemudian akses ke pendidikan Islam secara dini, juga madrasah dan segala macam. Insya Allah. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali hal itu juga menjadi suatu impian, menjadi challenge bagi saudara-saudara kita lainnya yang tidak seberuntung kita yang tinggal di DMV ini. Jangankan mereka untuk mengakses masjid, jangankan mereka untuk mendapatkan pendidikan Islam secara dini bagi anak-anak mereka. Itu suatu impian buat mereka. Bertemu atau mencari teman sesama muslim atau muslim brotherhood menjadi suatu challenge sendiri bagi mereka yang tinggal di Northern Amerika ini. Banyak saudara-saudara kita masih tinggal di state-state lain yang barangkali apa yang kita rasakan di DMV ini masih menjadi impian. Nah, Bapak dan Ibu yang dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya tidak berlebihan bagi kita sebagai rasa syukur, ungkapan rasa syukur kita atas keberkahan atau takdir Allah yang menakdirkan kita untuk tinggal di DMV ini. Dengan segala fasilitas, akses, kemudahan ke komunitas-komunitas muslim yang ada, tidak berlebihan rasanya kita sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah untuk memberikan kembali, giving back to the community, memberikan sesuatu lagi kepada komunitas kita. Itulah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita dengan apa yang ada kita rasakan di daerah DMV. Tentu banyak hal yang bisa kita kontribusikan, banyak hal yang bisa kita sumbangkan kepada komunitas kita, khususnya komunitas imam, komunitas orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia yang ada di daerah DMV dan khususnya di daerah Northern Virginia, Maryland dan sekitarnya. Banyak hal yang bisa kita kontribusikan. Yang pertama adalah, tentu ada banyak hal, tapi insya Allah ada tiga hal penting yang bisa saya share. Barangkali ini suatu hal yang mudah yang bisa kita kerjakan sekali lagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang pertama adalah get involved as the volunteer. Banyak sekali kesempatan volunteer yang disediakan bagi kita semua di daerah komunitas-komunitas yang ada melalui tentu manajemen atau kepengurusan dari komunitas-komunitas itu sendiri, melalui program-program, activities, event-event yang ada running oleh komunitas Islam itu sendiri. Contoh halnya seperti di Imam, banyak sekali yang bisa kita menjadi volunteer, bagian daripada komunitas itu sendiri. Tentu di sini kalau kita berbicara masalah volunteer, bukan hanya bekerja, kita memvolunteerkan apa atau tenaga yang apa saja. Kita bisa volunteer waktu, kita bisa volunteer pikiran, tenaga, dan segala hal yang bisa kita kerjakan. Mulai yang ringan sampai hal-hal yang sekiranya butuh keahlian khusus. Alhamdulillah atau subhanallah, kalau kita punya keahlian khusus dan kita merasa ada yang harus saya share, ada yang harus saya bagikan buat komunitas kita. Get involved,
kemudian tidak harus menjadi seorang pengurus di komunitas itu sendiri yang telah mendedikasikan waktunya untuk mengurus atau memanage daripada komunitas ini. Banyak sesuatu yang bisa kita bantu. Bahkan dalam studi dikatakan bahwa aktivitas kita untuk menjadi volunteer atau menjadi actively kita involved dalam suatu community, itu dalam suatu studi atau penelitian mengatakan mampu meningkatkan happiness, health, dan juga sense of well-being. Dan bayangkan ketika happiness atau kebahagiaan itu bisa kita tingkatkan secara tidak langsung ketika kita sudah menjadi bagian daripada komunitas itu sendiri actively, maka dalam suatu riset juga disampaikan bahwa mampu meningkatkan kesehatan kita. Salah satu meningkatkan kesehatan kita dan juga memperpanjang angka hidup kita. Subhanallah. Jadi menjadi volunteer itu akan menunjukkan ability kita, kemampuan kita untuk memanage mungkin itu stres, kemudian depression atau depresi, dan juga meningkatkan life satisfaction kita. So jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, get involved dan menjadi volunteer, menjadi bagian dari komunitas itu sendiri secara tidak langsung, bukan hanya membuat dunia ini menjadi lebih baik, the world better, tapi juga membuat diri kita sendiri menjadi lebih baik, dan pada akhirnya kita merasakan manfaatnya buat kesehatan kita, kebahagiaan kita, insya Allah. Yang kedua adalah help neighbors. Mari kita bantu tetangga-tetangga kita yang merupakan bagian daripada komunitas itu sendiri. Tetangga secara definisi bisa dimulai dari yang paling dekat dengan rumah pintu kita, sampai yang terjauh adalah definisi tetangga itu adalah tetangga sesama, sebangsa, seiman. Inilah tetangga kita. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Yuhibbu li akhi, mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi, lebih daripada mencintai diri sendirinya. Subhanallah. Inilah keindahan Islam mengajarkan kita bagaimana kita take care of social care, memperhatikan tetangga-tetangga kita. Islam juga menganjurkan untuk memberikan kelapangan bagi tetangga dan memperhatikan hal-hal yang kecil yang menjadi kebutuhan tetangga. Jadi charity atau amal itu bisa dimulai dari dalam rumah kita sendiri, dan komunitas itu sendiri dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali banyak yang kita kelewatkan dari apa yang terjadi yang dialami oleh tetangga-tetangga kita, yang luput daripada pantauan kita hanya karena kita egois, tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kondisi pandemik ini, banyak daripada saudara-saudara kita yang mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan, baik secara finansial, psychological, atau masalah-masalah psikologi, dan mereka memilih untuk lebih diam, dan mereka artinya menyimpan untuk konsumsi mereka sendiri. Dan ini tentunya membuat kita terangsang untuk bagaimana sebenarnya kita juga tidak terbatas pada komunitas atau komunikasi secara verbal kita dengan tetangga-tetangga kita, komunikasi benar, tetapi bagaimana kita awareness, kita tahu tentang kesulitan-kesulitan yang hadapi oleh tetangga. Karena tetangga yang disebutkan tadi merupakan bagian dari komunitas itu sendiri. Bahkan ada sebuah penelitian bahwa kalau tidak salah di UK, dia mengatakan loneliness itu merupakan salah satu the highest public health challenge
kesendirian, merasa kesendirian, tidak berinteraksi dengan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan itu diestimasikan itu merupakan 1/5 dari problem-problem yang ada bagi kalangan dewasa dengan merasa kesendirian itu, feel loneliness itu. Jadi kalau kita lihat lagi, kalau itu sudah menjadi challenge daripada public health, itu menjadi suatu masalah dalam kehidupan, maka itu tentunya juga akan memberikan resiko yang tinggi juga baik dari sisi kesehatan dan mortality. Take the time to get to know people around you, and see how you can help them. Cari tahu mereka dan lihat apa yang bisa kita bantu. Tidak harus sesuatu yang sifatnya istilahnya complicated. Kita mulai dari hal-hal yang kita bantu kita. Bahkan mungkin food shopping atau barangkali sekedar having a chat. You never know the little time that you can spend that you can help them. Itu nggak pernah tahu. Hal-hal yang mudah justru mungkin kita. Jadi sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah SWT, selain menjadi bukti keimanan, memuliakan tetangga dapat melahirkan keharmonisan hidup di masyarakat kita ini. Saling memuliakan antar tetangga, tidak ada lagi permusuhan, kebencian, kesenjangan, dan sikap saling merendahkan. Dan inilah landasan awal bagi terbangunnya suatu peradaban yang besar, suatu komunitas, khususnya komunitas Islam. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dalam suatu ketakwaan dan kebaikan, dan jangan kalian tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Jadi sekali lagi, mari sebagai salah satu sumbangsi kita, suatu kontribusi kita daripada komunitas kita, kita muliakan tetangga kita, awareness kita kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah give in charity. Rasulullah mengatakan bahwa protect yourself from the hellfire. Hatta by giving a piece of bread is the charity. Lindungi diri kalian dari api neraka, walaupun hanya berbagi sebiji kurma, kata Rasulullah, sebagai suatu charity. Jadi begitu pentingnya charity, amal yang bisa kita berikan pada komunitas kita. Salah satu jalan untuk membantu sesama kita, kemudian juga bisa melindungi diri kita dari yang naudzubillah barangkali calamity yang akan kita hadapi, yaitu dengan memberikan charity, zakat, infak, sedekah. Dan alhamdulillah kita sekarang berada dalam Ramadan, bulan berbagi, bulan sosial. Mari kita tingkatkan frekuensi kita dalam mungkin yang sebiasanya kita rasa saling berbagi kita, mulai infak, sedekah. Di bulan Ramadan ini kita duplikasikan, kita lipat gandakan apa yang menjadi aktivitas kita, sehingga itu bagian daripada komunitas itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat sebagai salah satu bentuk daripada charity itu, Rasulullah mengatakan, hassinu amwalakum bizzakah, lindungi harta-harta kalian dengan zakat. Bahkan di hadis lain dikatakan bahwa tidak akan musnah harta kalian yang ada di daratan maupun di lautan kecuali oleh sebab tidak menjalankan atau tidak berbagi dengan zakat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadah puasa itu tergolong adalah ibadah individu, tetapi kesempurnaan puasa itu adalah saat kita melakukan ibadah-ibadah sosial lainnya. Itulah indahnya bagaimana Islam menempatkan komunitas, sosial, hubungan sosial, dampak sosial yang kita rasakan di Moran ini luar biasa, subhanallah.
inilah bagaimana Islam mengajarkan kita. Ramadan mengajarkan setiap muslim untuk memiliki aksi-aksi ke arah social care, kepedulian sosial, khususnya kepedulian kita melalui komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Imam misalnya yang dengan gencar memberikan suatu program-program manage, mengatur tentang bagaimana penyaluran zakat, bagaimana penyaluran zakat fitrah dan sebagainya. Mari kita berbagi melalui berkontribusi melalui komunitas ini sehingga kita menjadi bagian daripada komunitas itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada kita semua atas kerja-kerja dan amal-amal yang pernah kita kerjakan, pernah kita berikan dan akan kita berikan pada komunitas kita. Semoga Allah memberikan keberkahan apa yang menjadi niat kita untuk menjadi bagian dari komunitas itu sendiri. May Allah accept all our good deed and may Allah give us with the beautiful Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal itulah yang sekiranya bisa saya bagikan untuk menjadi kontribusi atau bantuan apa yang bisa kita berikan pada komunitas-komunitas kita sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kita atas keberkahan yang ada yang Allah berikan kepada kita atas takdir ini dengan segala nikmat komunitas yang ada. Jadi Masya Allah, kita bahkan tiap hari kita berinteraksi melalui jamaah kajian subuh dan lain-lain di masjid kita, subhanallah. Ini yang seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, itu masih menjadi impian, menjadi suatu keinginan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat lain yang tidak mempunyai luxury akses seperti yang kita dapatkan. Alhamdulillah. So jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, helping the community is good for you and good for people around you. Membantu komunitas tidak hanya memberikan manfaat dan kebaikan pada diri kita sendiri, tetapi juga memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Subhanallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku liqauli hada wa astaghfirullaha lakum barakallahu wa lakum wal Qur'anil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.